Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu saat ini. Mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Demikian sabda Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tema renungan kita saat ini adalah mau menerima kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang telah berumur dan masih terus mencari pasangan hidup yang ideal. Suatu hari, ia menemukan seorang gadis cantik dan pintar. Namun ia tidak jadi menikahinya, sebab gadis itu tidak bisa memasak. Lalu ia mencari lagi dan akhirnya menemukan gadis yang lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan si gadis pandai memasak. Ya, masakannya luar biasa lezat karena ia punya usaha restoran sendiri. Namun pemuda ini tak jadi menikahinya karena sang gadis tersebut tidak pandai merawat diri. Ia tidak bisa make up sendiri, memakai pakaian pun tak pernah mengikuti model kekinian. Jadi pemuda itu pun pergi meninggalkannya. Ia mencari lagi sampai akhirnya menemukan seorang gadis yang menurutnya sangat sempurna. Gadis itu begitu cantik, masakannya melebihi restoran bintang 5. Dan yang terpenting, ia begitu cerdas. Ia sungguh sempurna. Tapi pemuda ini tak bisa menikahinya. Mengapa? Sebab gadis ini sedang mencari pria yang sempurna. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini ada juga orang yang demikian. Seperti halnya orang yang mencari pekerjaan di sebuah perusahaan yang sempurna. Ia ingin mempunyai pendapatan seperti yang diharapkannya. Ia mau memiliki atasan dan teman kerja yang ideal, yang semuanya sesuai dengan kriterianya. Apa hal itu mungkin? Sepertinya tidak. Mengapa? Karena dunia penuh dengan kekurangan di sana-sini. Ketidaksesuaian yang ada sudah semestinya tidak membuat kita stres, namun menyikapinya dengan bijak. Misalnya, teman kerja yang tidak bersahabat dan yang tidak sempurna dapat memacu kita untuk belajar memahaminya dan belajar bersabar. Saudara yang terkasih, Allah pun saat menerima kita, Ia tidak melihat dan tidak mencari kesempurnaan dalam diri kita. Lalu mengapa kita malah menuntut agar orang di sekitar kita sempurna? Tidak ada pribadi yang sempurna dimanapun berada. Jadi, mari kita belajar seperti Allah yang mau menerima
diri kita apa adanya, sehingga kita pun mau menerima setiap orang apa adanya dengan kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bangun karakter untuk bisa menerima kekurangan orang lain, karena tak ada seorang pun yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mau menerima kami apa adanya. Kini ajarilah kami agar kami pun mampu menerima orang lain apa adanya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Kiranya dalam pergumulannya Tuhan menolong, Tuhan hadir, sehingga mereka akan mampu mengatasi setiap kesulitan yang dialaminya karena berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.